Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kepala desa di Donggala ditahan karena terlibat kasus korupsi dana pemberdayaan masyarakat. Durian Sulawesi Tengah disiapkan menjadi salah satu komoditas ekspor andalan. Harga cabai di pasar tradisional Kota Palu saat ini semakin pedas. Kepala Desa Siweli, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala, berinisial J, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Gerakan Cepat tahun 2023. Tersangka J juga telah ditahan di Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Penetapan tersangka J berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Gerakan Cepat pada Desa Siweli, Kecamatan Balaisang, tahun anggaran 2023. Dari hasil penyidikan jaksa, tersangka J diduga telah menyalahgunakan dana bantuan tersebut sebesar 300 juta rupiah. Penyidik Kejap Jari Sabang, Rombel Layuk, mengatakan tim penyidik akan terus mendalami kasus tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Atas dugaan tindak pidana korupsi dana program Gerak Cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat atau biasa kita kenal sebagai Gercep Gaskan Berdaya di Desa Siweli, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala tahun 2023. Terhadap tersangka dilakukan tindakan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 18 September 2024 nanti di Lapas Perempuan kelas 2 Palu ya. Alasan dilakukan penahanan kepada tersangka sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat 4 KUHP. Adapun dikhawatirkan terhadap tersangka melarikan diri ataupun merusak ataupun menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana. Usai ditetapkan menjadi tersangka selanjutnya dibawa ke Lapas Perempuan kelas 3 Palu. Tersangka J telah diberhentikan sementara waktu sebagai Kepala Desa Siweli oleh pejabat Bupati Donggala, Rifani Pakamundi. Ikram Boya Oge melaporkan dari Donggala. Durian Sulawesi Tengah rupanya memiliki potensi besar menembus pasar ekspor dunia. Terlebih, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menargetkan Oktober atau paling lambat Januari 2025 Indonesia bisa mengekspor langsung durian ke Cina. Peluang itu membawa angin segar bagi petani durian di Sulawesi Tengah. Apalagi Sulteng menjadi produsen durian terbesar di Indonesia. Dari total 12 rumah produksi durian di Indonesia, 10 lokasi berada di Sulawesi Tengah. Sedangkan 2 lokasi lainnya berada di Pulau Jawa dan Bali. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Nelson Metubun, menyebut Sulteng akan menjadi provinsi pertama pengekspor durian secara langsung ke Cina. Apalagi secara infrastruktur pendukung Sulteng boleh dibilang layak. Ditambah tersedianya pelabuhan peti kemas di Pantoloan. Bicara soal potensi wilayah, hampir semua kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah ini topografi kemudian kesesuaian lahannya sangat-sangat cocok dengan durian, baik itu durian lokal apalagi durian impor. Hasil kesaksian testimoni dari pihak-pihak yang hobi di sektor durian itu meyakini bahwa durian kita lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas, apalagi kita lebih baik dari daerah penghasil utama Thailand. Kualitas kuantitas itu ada beberapa daerah yang bisa jadi sentra untuk Sulawesi Tengah. Yang pertama Parigi Motong, kemudian Poso, kemudian Banggai, Sigi, Donggala, Toli-Toli.
Jadi hampir semua daerah kita yang 13 kabupaten kota itu punya peluang untuk sama-sama mengirimkan produk ke China. Selama ini, ekspor durian ke China menembus angka 1,6 juta ton. Sebagian besar durian dikirim melalui Vietnam dan Thailand. Luas lahan produksi durian di Sulawesi Tengah mencapai 30 hektar, berpotensi menghasilkan 4-4,5 juta ton. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan registrasi lahan. Bahkan, sebulan terakhir ini sebanyak 1.600 hektar telah terregister dan siap menjadi pengekspor ke pasar Cina. Ada total 13 varietas durian yang ada di Sulawesi Tengah. 2 jenis durian yang sangat diminati pasar Cina ialah durian montong dan musangking. Hampir seluruh wilayah Sulteng menjadi penghasil durian. Berdasarkan kualitas dan kuantitasnya, beberapa daerah sentra durian seperti Parigi Motong, Poso, Banggai, Sigi, Donggala, dan Toli-Toli. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Perseteruan AM dengan istrinya, NR, akhirnya berakhir damai di kantor Polresta Palu. Kedua pasangan suami istri ini sebelumnya saling lapor ke polisi. AM dilaporkan istrinya terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan sang istri NR dilaporkan dalam kasus perzinahan. Jalan damai yang ditempuh pasangan suami istri ini dimediasi pihak Mapolresta Palu Senin siang. Keduanya sepakat mencabut laporan pengaduannya baik di Mapolresta Palu maupun Mapolda Sulawesi Tengah. AM yang semula menuduh pejabat Polresta Palu telah berzinah dengan istrinya NR meminta maaf dan mengklarifikasi tuduhan tersebut. Demikian halnya NR juga mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya. Menurutnya, kejadian yang dialaminya akan dijadikan pelajaran berharga dan mereka memutuskan tetap bersama secara kekeluargaan. Kepala Subunit Perlindungan Perempuan dan Anak alias PPA Polresta Palu, Ajun Inspektur 2 Muhammad Asrum, mengatakan dengan pencabutan laporan kedua belah pihak, maka proses hukum terhadap kasus tersebut tidak bisa lagi dilanjutkan. Pihaknya memfasilitasi perdamaian pasutri tersebut berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang keadilan restoratif. Polresta Palu ada 3 laporan, yaitu kasus KDRT 2, kemudian kasus perzinahan 1. Jadi dengan adanya pencabutan laporannya di Polda, maka istrinya juga mencabut laporannya di Polresta Palu. Karena setelah diklarifikasi semua tadi bahwa apa yang dia laporkan itu ternyata tidak benar, semua yang di Polda itu. Kemudian di Polresta Palu karena namanya hubungan suami istri mereka mau berdamai, maka kami dari penyidik berdasarkan Perpol 8 tahun 2021 tentang restoratif justice, maka kami fasilitasi untuk didamaikan sehingga laporannya 3 itu dicabut dan insya Allah diselesaikan secara kekeluargaan. Perseteruan antara AM dan istrinya sempat mencuat di media massa bulan Juli lalu. Terlebih, AM melaporkan istrinya telah menjalin hubungan terlarang dengan salah satu pejabat di Mapolresta Palu. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu.